Korlantas Polri mengungkapkan sejak periode Januari sampai dengan Desember 2024 ada lebih dari 150.000 kasus kecelakaan terjadi di wilayah Indonesia. Di mana dari total kasus tersebut sebanyak 27.000 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kasus kecelakaan lalu lintas. Di mana dari total angka kecelakaan yang terjadi di Indonesia, 70%-nya melibatkan kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor. Hingga akhirnya pada Oktober lalu, Korlantas Polri pun sempat menghimbau kepada seluruh produsen kendaraan roda 2 yang ada di Indonesia untuk menyematkan fitur teknologi canggih yang berkaitan dengan keselamatan berkendara guna menekan kasus kecelakaan lalu lintas. Para produsen sudah berkomitmen untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi terbaru, terutama terkait dengan teknis-teknis yang mendukung terhadap keselamatan berlalu lintas. Contoh penggunaan rem yang tidak mengakibatkan tergelincir, itu salah satu terobosan atau salah satu perkembangan yang baik dari produsen yang sudah menerapkan sistem pengereman yang mengusung keselamatan ini. Sebenarnya, beberapa fitur keselamatan pada sepeda motor yang dimaksudkan oleh Korlantas Polri tersebut sudah mulai disematkan pada sejumlah kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 yang biasanya kita lihat sehari-hari, seperti misalnya skuter matic seperti ini. Fitur-fitur tersebut diantaranya adalah CBS atau Combi Brake System dan juga Anti-Lock Brake System atau ABS. Nah, untuk CBS sendiri sebenarnya adalah konsep sederhana dalam sistem keselamatan berkendara pada skuter matic, di mana ketika para pengendara itu melakukan pengereman hanya dengan menggunakan satu tuas rem saja, baik itu rem depan ataupun rem belakang, maka kedua rem yang ada di roda depan dan juga roda belakang akan bekerja secara bersamaan, di mana hal ini akan bisa menjaga stabilitas motor dan juga mengurangi potensi kecelakaan yang biasa terjadi pada saat melakukan pengereman secara mendadak. Selanjutnya, teknologi ataupun fitur keselamatan berkendara ABS, Anti-Lock Brake System. Sebenarnya fitur ini sekarang sudah mulai jamak ya, ditemukan di sejumlah kendaraan ataupun sepeda motor yang sehari-hari kita lihat di jalanan Indonesia, mulai dari motor matic ataupun motor manual antara 150 sampai dengan 250 cc. Nah, sesuai namanya, Anti-Lock Brake System adalah sistem pengereman yang disematkan kepada sepeda motor untuk bisa menjaga stabilitas pengendara ketika melakukan pengereman secara mendadak. Karena jika tidak ada ABS, biasanya ketika kita kaget melakukan pengereman, roda akan terkunci dan kita mempunyai potensi terpleset dan terjatuh sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sehingga ketika kita sedang melaju dalam kecepatan tinggi di atas 60 km per jam atau pada saat kondisi jalan sedang basah akibat hujan, maka pengereman bisa dilakukan dengan baik ataupun optimal jika fitur ABS ini aktif di sepeda motor. Fitur CBS dan juga ABS seperti yang tadi saya jelaskan sebenarnya sudah mulai banyak ataupun jamak digunakan oleh sepeda motor yang biasa kita lihat berlalu lalang di jalanan setiap hari seperti skuter matic yang ada di sebelah saya ini. Tapi sebenarnya fitur keselamatan berkendara pada sepeda motor sampai saat ini masih terus dikembangkan dan bahkan sudah mulai disematkan. Walaupun hanya tersegmentasi di beberapa jenis motor saja ya, khususnya motor-motor premium antara 500 sampai dengan 1.500 cc. Nah, kita akan ulas ada fitur teknologi keselamatan berkendara apa saja yang ada di sepeda motor tersebut untuk mencari tahu apakah efektif dan juga membantu dalam berkendara. Fitur keselamatan berkendara pada sepeda motor yang cukup advance dan juga mulai banyak diterapkan ataupun disematkan pada sepeda motor jenis premium seperti yang ada di depan saya adalah traction control ataupun TC. Secara fungsi, traction control ini berguna untuk mencegah tergelincirnya sepeda motor saat roda belakang kehilangan traksi dengan permukaan jalan saat berakselerasi, terutama pada saat jalanan licin atau saat pengendara ini terlalu menarik tuas gas secara ekstrim di saat pertama kali menjalankan sepeda motor. Sistem ini nantinya akan mengatur putaran roda untuk mencegah terjadinya slip dengan aspal. Selanjutnya adalah fitur teknologi keselamatan berkendara yang bernama Wheelie Control. Nah, Wheelie Control ini sebenarnya adalah fitur teknologi yang dulu sempat dikembangkan dalam ajang balap MotoGP. Wheelie Control sendiri dari namanya Wheelie ini adalah standing, sehingga fitur ini berfungsi untuk memastikan roda depan tetap menyentuh permukaan jalan untuk menjaga keseimbangan motor. Jadi, ketika roda depan mulai terangkat, sistem elektronik akan mengurangi tenaga mesin agar motor tetap bisa dikendalikan oleh pengendara dan roda depan ini tetap bisa menyentuh dengan aspal secara sempurna. Sekarang kita beralih ke sepeda motor yang secara dimensi, bobot, dan juga kapasitas mesinnya lebih besar. Motor ini 1300 cc dan gambot banget gitu ukurannya ya. Motor ini punya teknologi cruise control. Mungkin buat yang mendengar fitur ini bakalan kebayang, itu kan fitur
teknologi yang ada di mobil-mobil keluaran terbaru sekarang? Ya bener, dimana secara konsep fitur itu juga sama dengan yang disematkan ke sepeda motor ini yang fungsinya untuk bisa memudahkan para pengendara khususnya yang melakukan perjalanan jarak jauh dengan speed yang konstan supaya tidak terlalu lelah. Jadi tanpa perlu menarik tuas gas gitu, motor ini sudah bisa melaju sendiri gitu ya. Tapi ada beberapa situasi yang memang tidak mendukung fitur ini akan berjalan. Seperti misalnya di tengah kemacetan lalu lintas, lalu juga di kecepatan rendah, itu tidak akan bekerja. Jadi motor ini cocok untuk dipakai dalam perjalanan jarak jauh. Di Indonesia, mungkin jalur Pantura yang akan cocok ketika menggunakan fitur cruise control ini. Selain fitur cruise control, motor ini juga sebenarnya sudah disematkan dengan fitur keselamatan berkendara lainnya yang juga sangat canggih ya. Motor ini sudah dilengkapi dengan sistem radar yang posisinya ada di sini, di atas lampu, bentuknya datar. Dan radar ini berfungsi untuk bisa melakukan analisa ataupun mitigasi adanya bahaya di depan motor ketika sedang melakukan perjalanan. Jadi ketika ada bahaya di depan, radar ini akan menganalisa dan memberikan alert kepada si pengemudi, baik itu secara audio ataupun visual sebagai bentuk peringatan kalau misalnya ada bahaya di depan. Sehingga para pengemudi ini bisa melakukan pencegahan dengan cara pengereman kah atau menghindar seperti itu. Itu tadi fitur-fitur keselamatan dalam berkendara yang sudah disematkan kepada beberapa jenis sepeda motor, mulai dari skuter matic yang biasa kita lihat sehari-hari di jalanan seperti ini, maupun sistem keselamatan berkendara yang cukup advance yang disematkan pada motor-motor premium ataupun moge seperti ini. Bukan hal yang nggak mungkin, di masa mendatang fitur-fitur advance tersebut akan bisa disematkan pada motor-motor harian yang biasanya kita naiki atau kita kendarai sehari-hari di jalan raya. Nah, selanjutnya, apakah fitur-fitur keselamatan berkendara yang sudah disematkan di sepeda motor tersebut bisa efektif digunakan atau tergantung daripada pengendara dan juga situasi lalu lintas yang ada? Kita akan coba tanyakan kepada pakar keselamatan berkendara dari Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulubuhu, tentang pandangannya terkait dengan fitur keselamatan berkendara di sepeda motor ini. Saya setuju, bila mana situasinya ideal, infrastrukturnya ideal, jalan rasio populasi pengguna jalan dengan badan jalan atau jalan itu seimbang, terus kemudian perilaku pengguna jalan ideal, maka ABS itu sangat ideal. Tetapi dengan kondisi kemacetan yang terjadi akibat ketidakpatuhan dan lain-lain semuanya, infrastruktur, ini ABS itu untuk motor ya, untuk motor saya rasa ya bisa 50 atau 60-40 lah perannya di dalam mengurangi tingkat resiko fatal ya. Jadi intinya, fitur keselamatan berkendara yang disematkan di sejumlah sepeda motor yang sudah tadi kita lihat, ini memiliki tujuan untuk mengurangi potensi bahaya dan juga memitigasi adanya kecelakaan dalam berlalu lintas. Tapi secanggih apapun fitur keselamatan tersebut tidak akan berfungsi secara optimal jika tidak dibarengi dengan kepatuhan dalam berlalu lintas, perawatan motor yang baik dan juga rutin, masa motornya canggih tapi remnya habis ataupun bannya botak, dan juga tidak adanya adab untuk saling menghargai ke sesama pengguna jalan. Kalau semua hal itu dilakukan dengan baik, bukan hal yang tidak mungkin, kita akan merasakan kenyamanan, keamanan, dan juga keselamatan dalam perjalanan. Jadilah pelopor berlalu lintas yang baik. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.